Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul muslimina wal muslimat. Di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Pemalang, ada seorang wali yang merupakan sebagian dari wali adat, yang mana beliau memberikan amalan ijazah berupa doa Asmaul Husna dan amalan surat Al-Ikhlas supaya bisa lulus dari ujian, baik ujian sekolah SD, SMP, SMA, dan ujian kuliah maupun ujian hidup dalam menghadapi bala, bilal, musibah dan ujian, supaya sabar dalam menghadapi aturan hukum syariat Islam yang merupakan sebagai perintah Allah dan Rasul-Nya beserta larangan-larangannya yang tidak boleh dilanggar. Tetapi maaf sebelumnya, kami memohon kesediaannya kepada para ikhwan dan akhwat semuanya untuk berkenan meluangkan waktunya supaya mau membantu melalui media sosial YouTube ini dengan bersedekah. Sedangkan banyak macam cara untuk bersedekah selain berupa uang atau berupa harta benda yang lainnya. Oleh karena itu, dengan cara bantu tekan tombol subscribe pun adalah sodakoh. Kenapa bisa dikatakan sodakoh? Karena dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang baik, yaitu berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akan tetapi ada baiknya kita dahulukan dahulu sekilas manakib beliau, dengan niatan mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya, amin. Ikhwanul muslimina wal muslimat, Mbah Wali Joko terkenal sebagai waliullah diawali ketika ada seorang utusan dari Masjid Demak yang sedang mencarinya untuk meminta bantuannya supaya mengatasi masjid tersebut dikarenakan sedang direnovasi, akan tetapi mengalami gangguan aneh, entah apa penyebabnya. Kemudian setelah Mbah Wali Joko datang untuk mengelilinginya, masjid pun mudah diperbaiki. Lalu semenjak kepulangan dari Masjid Demak, beliau mulai mukim di rumah untuk istiqomah dalam beribadah sehingga jarang kelihatan seperti biasanya. Tapi tidak lama kemudian tiba-tiba banyak orang yang datang untuk sowan dan berwasilah kepadanya. Ada yang cuma nalap barokah, ada yang minta didoakan supaya terpenuhi hajatnya, dan ada yang minta didoakan untuk kesembuhan penyakitnya, dan juga permintaan hajat untuk memberikan solusi dalam mengatasi berbagai macam masalah. Ikhwanul muslimina wal muslimat, sebelum masyarakat sekitar mengenali Mbah Wali Joko sebagai wali Allah, banyak yang mengira bahwa beliau seperti odegaji dikarenakan tingkah lakunya yang terlihat aneh. Seperti ketika ada orang yang memberi kue getuk padanya, kue getuk tersebut malah ditempel-tempelkan pada batu yang banyak semutnya lalu dimakan. Mungkin itu adalah meses coklat untuk penambah rasa, cuman penglihatan kita belum makrifat melihatnya seperti semut. Dan di lain waktu, ketika masuk ke rumah orang yang sedang mencalonkan diri sebagai kepala desa, beliau dimintai tolong supaya pencalonannya sukses. Tetapi beliau malah naik ke kursi dan duduk di atas tampah yang berada di atas meja, dan ternyata di keesokan harinya saat penghitungan suara, tiba calon kades tersebut mendapat suara yang paling terbanyak dan sukses menjadi kades. Kemudian pada saat musim haji, ketika ada orang sowan kepadanya untuk meminta doa restunya dalam rangka menunaikan ibadah ke Baitullah serta mengajak berangkat bersama, beliau pun menjawabnya supaya berangkat duluan dan nanti akan menyusul belakangan. Lalu setelah berangkat dan tiba di Baitullah, dikala saat melaksanakan rukun ibadah haji, orang tersebut jatuh, tapi tiba-tiba ada yang langsung menolongnya. Dan dikala sudah pulang ke kampung halaman, orang itu pun langsung sowan lagi ke Mbah Wali Joko dan menanyakan kenapa di sana tidak ada, katanya mau nyusul. Lalu Mbah Wali Joko berkata, lah memangnya saat kamu jatuh yang nolong itu siapa? Ikhwanul muslimina wal muslimat, perlu diketahui bahwa pada umumnya setiap wali pasti akan menutupi atau merahasiakan siapa jati dirinya. Ada yang menutupi kewaliannya dengan tingkah laku, ada yang menutupi kewaliannya dengan ucapannya, dan ada pula yang menutupi kewaliannya dengan gaya hidupnya. Di setiap wali akan berbeda-beda dalam menutupi, tergantung pangkat dan tingkat para wali tersebut, juga tergantung apa dan siapa yang dihadapinya. Dan ada kalanya yang menutupi kewalian dari seorang waliullah adalah dari keluarganya, baik dari sang istri ataupun anak dari wali Allah itu sendiri. Sehingga kita harus mawas diri supaya selalu husnudon atau baik sangka terhadapnya, supaya selamat dari pernyataan perang Allah pada orang yang telah menyakitinya. Sedangkan menghadapi ujian wali Allah yang berupa ucapan dan tingkah laku ataupun gaya hidupnya yang seakan-akan tidak patut menyandang kemuliaan sebagai wali Allah, sangatlah sulit dan berat bagi kita untuk bisa menerimanya tanpa memperoleh adanya rahmat dan pertolongan dari Allah, karena menurut kita sebagai orang awam dilihatnya seakan-akan tidak sesuai dengan syariat Islam, padahal ilmu kita yang masih nol besar. Maka dari itu, kita harus selalu berlindung kepada Allah dari kebodohan kita sendiri, dan juga selalu mengingat Allah
serta selalu berdoa supaya dianugerahi punya rasa cinta dan percaya terhadap wali Allah, juga supaya dianugerahi bisa berjumpa dengan wali Allah. Karena kita selalu butuh mendapatkan barokah dan doanya, terlebih-lebih supaya dianugerahi bisa menjadi santrinya, karena kita selalu butuh bimbingan dan tuntunannya, serta supaya diakui menjadi anak muridnya di dunia sampai di akhirat. Itulah orang-orang yang di akhirat nanti akan termasuk menjadi pilihan Allah sebagai waliullah, walaupun saat di dunia hanyalah sekedar sebagai orang muslim biasa. Amin amin ya robbal alamin. Ikhwanul muslimin wal muslimat, saking begitu luasnya rahmat Allah, sehingga Allah menciptakan para rasul dan nabi sebagai pakunya bumi. Allah pun juga menciptakan para aulia dan ulama yang telah menjadi pewarisnya untuk membimbing dan menuntun umat Nabi Muhammad SAW supaya selamat di dunia dan akhirat dengan berbagai macam solusi untuk menjalani hidup yang penuh tantangan dalam menghadapi berbagai macam ujian yang memang sudah menjadi ketentuannya untuk menguji mana yang lebih bagus amal perbuatannya di antara para hambanya. Sehingga doa adalah peran utama sebagai senjata yang mendampingi perjalanan ikhtiar untuk menggapai keberhasilan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Nabi bersabda, doa adalah senjata orang mukmin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab sahihnya dari Imam Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi doa sangatlah banyak macamnya, ada yang diambil dari hadis atau Quran, juga ada yang diambil dari para ulama waliullah, tergantung dari kebutuhan dan kepentingannya. Ikhwanul muslimin wal muslimat, ada hadis yang menyatakan bahwa barang siapa sibuk membaca Al-Quran daripada memintaku, maka aku akan memberinya yang terbaik dari apa yang dia minta. Aku memberi kepada mereka yang meminta. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dengan hadis tersebut, beliau Mbah Wali Joko selalu berdoa berwasilah dengan membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, dan juga berdoa dengan salah satu dari Asmaul Husna, yaitu kalimat Ya Latif, sebagaimana firman Allah, bahwa Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dan beliau memberikan suatu amalan untuk menghadapi ujian, supaya lulus dengan membaca surat Al-Ikhlas dan kalimat Ya Latif sebagai doa di setiap hari Jumat, atau setiap Jumat Kliwon, yang dibaca 22 kali, seperti saat Al-Hakir minta doa supaya lulus ujian disuruh membaca surat Al-Ikhlas dan kalimat Ya Latif. Tapi sebelum membaca amalan surat Al-Ikhlas dan kalimat Ya Latif, tawasulan dulu dengan membaca Al-Fatihah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tawasul membaca Al-Fatihah yang ditujukan pada Mbah Wali Joko sebagai sohibul ijazah, seperti keterangan yang ada pada kolom deskripsi. Sekian dulu dan terima kasih atas kunjungan para ikhwan semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, serta tombol suka, lalu berbagilah bila dirasa bermanfaat. Semoga Allah membalas dengan rezeki yang melimpah, serta kesehatan yang penuh barokah, dan Allah wa yakum birahmatih. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.